Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Mayong Raya. Oke, kali ini kita sedang jalan-jalan sore ngabuburit ke tempatnya Bapak Rifan yang beralamat di Dukuh Sumber, Desa Ngetok, Kecamatan Alamsari, Kabupaten Jepara. Kita lihat-lihat kondisi kebunnya. Oke, langsung saja kita sapa beliau yang berada di kebun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saiful, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat sore, ini sedang kegiatan ngabuburit. Ya, Aktivitas apa ini, Pak Rifan? ini kegiatan sore sambil nunggu buka ngabuburit ya, istilahnya sambil nata-nata pohon bonsai sambil nunggu maghrib. Ini pohon bonsai bodi pupus Ini dia, merah, guys. ya, Jenis ficus bodi pupus merah ukuran jumbo. ukuran XXL. Ini dulu indukan saya yang saya dapatkan dari Jogja, teman Jogja. Beliau seorang ahli tanaman dan bonsai. Beliau dulu dapatnya juga dari candi di sekitar Jogja. Ini yang jenisnya yang baik, yang ada di seperti di candi Borobudur, di candi mana itu Jogja saya lupa. Terus yang seperti ada di Kelenteng atau di Watu Gong Semarang, di Tanah Putih itu yang besar-besar itu pohonnya sama ini. Lihat Mas, Jenisnya bodinya baik ini. ini. Bonggolnya diameter lingkar berapa kira-kira ini ya Pak? Itu kira-kira ya 100-an lebih lah. 100 cm pemirsa. 100 cm. Hebat banget. Ini usia prosesnya mulai tanam sampai segini besar, segini programan sudah kayak gini memerlukan waktu berapa? Ini sudah 2010 saya mulai dapat kira-kira ya sebesar setang motor. Kemudian saya tanam di pinggir jalan situ. Setelah besar karena ganggu jalan, saya pindah di sini. Ini indukan saya yang asli dari Jogja. Ini sudah berusia 12 tahun ya, ini kira-kira ya. Mulai 2010 sampai sekarang 2002. Dan sudah saya budidaya begitu banyak, dan sudah ada yang digigit sama teman-teman dari berbagai daerah lah di Jawa ini. Sudah menyebar Ya, ke seluruh sudah Indonesia, digigit sama katakanlah kayak gitu. Ini pohon bodi ini termasuk tanaman yang senang air juga karena untuk kesuburannya, dan ini udara kalau siang panas terik di dekatnya itu terasa sejuk gitu. Oh, dia mengeluarkan oksigen itu, ya Pak? Itu oksigennya menurut penelitian itu oksigennya bagus. Pohonnya tuh batangnya tuh kayak berpori-pori, mungkin itu bisa menyimpan oksigen yang bisa dilepas kalau malam hari. Dia menghasilkan banyak oksigen ya. Oksigennya ditampung di badan dan pohon dan mungkin daunnya ya, kemudian bisa malam dilepas, bisa juga. Tidak seperti pohon-pohon yang lain, kalau fotosintesnya hanya siang saja. Dia Ini bisa bekerja siang melepaskan malam. oksigen pada malam hari. Menurut penelitian sudah seperti itu. Jadi ini kategori pohon yang unik, dan ini boleh dikatakan nantinya tuh pohon masa depan ya. Kalau dibudidaya karena mengeluarkan oksigen ataupun Manfaatnya banyak. cuaca yang suhu yang bagus, itu untuk kedepannya bisa untuk menurunkan global warming. Kalau dibudidayakan secara besar banyak. Ini kira-kira sedia bibitnya atau bahan bonsainya yang untuk dijual ada? Bibitnya ada, sistem cangkok ya, sistem cangkok. Hasil cangkok. Terus yang bahan kira-kira 65-75% ada yang besar, ada yang bahan kecil. Soal harga relatif ya, namanya istilahnya pohon tergantung Ya besar. guys, inilah tempatnya Pak Rifan ya, koleksi bodinya. Ini mungkin terbesar ya yang ada di sekitar Jepara Kudus ini. Mungkin terbesar yang saya budidaya, yang bonsai, yang saya bonsai. peruntukkan untuk bonsai ataupun bonsai taman Ya, nantinya. ukurannya besar sekali. Terbesar itu. Yang memang saya program dari itu sesetang motor besarnya. Pohon bodi ini memang beda dengan yang lain, dari yang lain. Semoga saya juga berharap pohon ini nantinya itu bisa dikembangkan oleh pemerintah ataupun daerah-daerah
Untuk misalnya penghijauan jalan gitu untuk ya Pak? penghijauan ataupun tempat-tempat yang Iya, iya, iya. istilahnya apa ya, untuk Sangat publiknya gitu, enggak untuk membantu pelepasan oksigen yang penghasil begitu oksigen yang bagus. sangat tinggi dan Biar di banyak sekitar sekali. pohon itu terasa sejuk lah, dingin gitu. Nah, gitu. Oke, kalau gitu kita lihat bibit yang sedia Pak, yang ready. Oh, Kita ya, lihat baik. selanjutnya. Saya tunjukkan ada beberapa karena yang kemarin sudah pada diambil sama teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang mau membutuhkan atau ingin mengadopsi, kita di sini sudah ada bibitnya beberapa polybag bibitnya ini. Ini Bibit sistem cangkok ini, cangkok sistem cangkok itu, yang itu juga sistem cangkok. Terus masih ada yang cangkokan belum saya turunkan, belum, karena belum ngoyok, belum berakar. Jadi saya hanya punya satu jenis pohon bodi, itu tadi yang merah. kalau dari jenis pohon bodi itu ada berapa macam ya Pak? Kira-kira tahu jenengan? Saya ketahui kalau nggak salah itu ada 3 kalau nggak salah. Ada yang pupus hijau, ada yang apa itu ya, tapi yang saya ambil yang memang yang terbaik. Yang di sini cuma ada koleksi pupus merah itu ya Pak. Merah yang tadi. Ini satunya lagi guys, Ini sudah dipot. sudah diangkat di dalam pot Cuma bodinya. potnya nggak begitu kelihatan karena saya Besar sekali sampai berlumut. ya, potnya ini potnya kelihatan. Mantap, lihat besar sekali. Ini potnya sudah dipot. Ini lingkar diameter berapa senti ya Pak kira-kira? 75. 75 senti guys. Nah, ini saya sistem pembudidayanya seperti ini, cangkok. Ini proses budidayanya, Namanya cangkok susu. sistem cangkok. Cangkok susu. Ini usia cangkok berapa hari itu Pak? Baru 10 hari. 10 hari. Iya. Belum keluar akar Belum ya? keluar akar, biasanya 1 bulan sudah kelihatan. 1 bulan udah keluar akar ya? Akar merah-merah. Perawatannya gimana Pak untuk pohon bodi? Perawatannya sebenarnya mudah. Yang pertama airnya cukup, panas cukup, terus air cukup ya itu tadi, terus itu pakai disemprot penghilang atau penakut serangga. Untuk hamanya tersendiri, dia ada hama yang biasa menyerang jenis apa Pak? Kalau Kayak bodi? cabuk lah istilahnya ya. Oh, cabuk, cuman cabuk. Itu main semprot saja ya, main semprot seperti obat desis, obat hama apa serangga ya, atau obat-obat ditambah apa penyubur daun kalau ada, kalau nggak ada ya itu aja. Yang terpenting kalau bisa diusahakan nyiram, misalnya di pot disiram 2 kali pagi dan sore. Kalau di tanah liar sekali tidak apa-apa, ataupun jarang-jarang tidak apa-apa kalau sudah akarnya kuat. Ini kalau umpama ada yang minat untuk bonsainya yang jumbo, indukannya yang sebesar ini dijualkah atau gimana Pak? Nantinya pada akhirnya ya istilahnya apa ya Atau ada yang kepengen main-main, ya, berkunjung, main. Monggo, bolehkah Pak? boleh, Kesini? silahkan. Monggo. Saya terbuka asal usulan. Monggo kalau mau belajar tentang tanaman misalnya bodi atau apa, monggo silahkan, welcome. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya saya di Sumber RT 2 RW 9 Ngetuk Nalom Sari, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Itu alamat saya. Ini di desa Ilits. Ini kedepannya pokoknya pohon ini bagus, prospek bagus. Ini daunnya bisa mengkecil ya Pak? Kalau di pot dan agak nutrisinya dikurang, dibatasi bisa mengecil. Agak tebal, kecil. Dia bisa rapat ya Pak Bisa, perantingannya? bisa. Akarnya guys, besar sekali. Karena ini tumbuh diliarkan, dibebaskan ya memang Proses proses 12 tahun. wajar. 12 tahun. Kalau ini programan sendiri atau ada trainernya Pak? Programan sendiri saya Hasil nanam karya sendiri, saya program sendiri. Sendiri. Gitu, saya training Bapak sendiri. Rifan. Terkadang juga ada teman-teman yang ingin belajar, ya saya pandu secara langsung, saya arahkan, saya beri pembinaan atau pendidikan, ada juga panduan buku-buku dari bonsai-bonsai nasional dan internasional.
Mantap, bonsainya Pak Rifan. Banyak teman-teman yang sudah datang dari sini, dari Jawa Timur, Jakarta, Sampai luar kota ya Pak? ya sampai luar kota, luar Datang ke provinsi. sini guys, melihat pohon-pohon koleksi Pak Rifan, bonsainya besar-besar. Ya namanya berhobi di tanaman itu harus istilahnya apa ya, banyak teman, karena ini kan Iya, istilahnya masuk. Betul. hobi yang sekali. sangat apa ya, menyenangkan. Iya, hobi yang bisa menghasilkan uang ya Pak. Dan juga mungkin istilahnya ya berakhir pada Penjualan, uang ya, juga. nilai nominal. Iya, nilai nominal. Mantap, menginspirasi sekali. Ini nanti pandangannya dari sini. Dari sini. Ini membuka dimensi namanya. Membuka dimensi harus dikurangi perantingannya atau percabangannya. Kalau mau membuka dimensi, dimensi adalah ruang antar cabang dengan cabang, ranting dengan ranting. Terbuka. Ini kalau panasnya full dan airnya cukup, trubus merahnya sangat gebiar gitu, gebiar bagus gitu. Terlihat sejuk sekali gitu di pandangan gitu. Terutama kalau pagi hari ketika ada embunnya gitu, sejuk sekali gitu, pandangannya. Oke guys, demikian bincang-bincang kita sore hari ini bertepatan dengan ngabuburit menunggu buka puasa dengan beliau Bapak Rifan, pemilik kebun bonsai dan Saiki di Desa Ngetok, Nalemsari, Sumber Nalemsari. Salam sejahtera, salam sehat, semangat ngebonsai Mayong Raya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.